Di film ini dikisahkan bahwa ada sebuah artefak berupa batu misterius yang bisa mewujudkan keinginan siapa saja yang berdoa kepadanya. Batu ini betul-betul bisa mewujudkan keinginan semua orang, tanpa terkecuali, apapun keinginan itu. Sudah seperti Tuhan gitulah. Nah, sang Wonder Woman curiga dan akhirnya mencoba artefak ini dengan membangkitkan pacarnya yang dulu udah meninggal. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih sama pacarnya Wonder Woman di film Wonder Woman yang pertama? Pada saat itu ada juga ahli permata bernama Barbara yang kutu buku tapi pintar dan punya banyak gelar. Sepertinya Mbak Barbara ini sering kuliah, tapi bukan di BSI. Nah, si Diana alias Wonder Woman berteman dengan si Mbak Barbara ini. Si Barbara yang terlihat kesepian, nggak populer dan nggak cantik, nggak sengaja juga berdoa kepada artefak yang bernama batu Dreamstone tersebut. Jadi sekarang pacarnya Diana yang bernama Steve bangkit dari kubur dengan memakai tubuh pria lain. Sedangkan Barbara yang kagum melihat Diana yang cantik dan kuat, berdoa supaya jadi seperti Diana, dan sekarang Barbara punya kekuatan super layaknya Wonder Woman. Tidak cukup sampai di situ, ada orang ketiga yang berdoa juga kepada batu Dreamstone. Doanya kali ini nggak seperti Diana maupun Barbara, tapi jauh lebih dahsyat. Pria bernama Maxwell Lord yang tahu sejarah dan kemampuan dari batu Dreamstone ini berdoa supaya dirinya bisa menjadi batu Dreamstone itu sendiri. Maxwell Lord, seperti namanya, sekarang dia jadi Lord atau Tuhan beneran, tapi bukan Tuhan yang baik, melainkan Tuhan yang jahat. Penjahat utama dari si Wonder Woman sebenarnya adalah Maxwell Lord, yang sebenarnya manusia biasa, nggak punya kekuatan fisik kuat, tapi bisa mengabulkan permintaan orang. Sedangkan yang jadi musuh bertarungnya si Diana adalah Barbara, yang sekarang punya kekuatan super mirip Wonder Woman. Jadi Diana kali ini nggak hanya berperang secara fisik, tapi berperang juga secara batin. Kalau dia memusnahkan batu Dreamstone, kan berarti nanti pacarnya yang udah bangkit jadi mati lagi. Sedih deh ditinggal pacar lagi. Dan si Diana harus mikirin gimana caranya supaya orang-orang nggak berdoa ke Maxwell Lord lagi. Nah, setelah ini mungkin akan dinilai banyak spoiler, jadi berhati-hati buat teman-teman yang nggak suka dengan spoiler. Jadi kekuatan sebenarnya dari batu Dreamstone ini adalah ia bisa mengabulkan permintaan, tapi Dreamstone akan mengambil sesuatu yang paling berharga milik si pembuat permintaan atau si pendoa. Siapapun yang berdoa kepada Dreamstone akan dikabulkan, tapi ada hal-hal penting dan berharga yang diambil dari orang-orang yang berdoa itu. Contohnya kesehatan anak, orang yang disayang. Dalam kasus ini yang diambil dari Diana adalah kekuatannya. Semakin lama si Wonder Woman jadi semakin lemah kekuatannya. Kalau Barbara yang diambil dari dirinya adalah hatinya. Barbara yang awalnya baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong, sekarang jadi jahat. Kalau Maxwell Lord yang diambil dari dirinya adalah kesehatannya. Maxwell Lord yang selalu mengabulkan permintaan orang jadi penyakitan, batuk-batuk, bahkan darah mulai keluar dari tubuhnya. Ngeri pokoknya. Menurut saya film ini cukup seru, walaupun ratingnya terbilang rendah dan ada beberapa hal yang bikin saya penasaran. Kira-kira gimana kelanjutan dari alam semesta DC ini setelah kejadian menakjubkan di film Wonder Woman kali ini? Pasalnya setelah kejadian di film ini, kan seluruh dunia merasakannya. Semua orang di kejadian film ini setidaknya pernah berdoa ke Maxwell atau minta sesuatu walaupun pada akhirnya dibatalkan. Apa ingatan mereka masih ada mengenai batu Dreamstone tersebut? Apa kekacauan dan fenomena alam yang telah terjadi juga diingat oleh mereka? Soalnya kan si Maxwell betul-betul bisa mengabulkan semua permintaan. Jadi nggak ada hal yang mustahil buat dia pada saat ia masih mempunyai kekuatan Dreamstone tersebut.